hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini jadi sekali lagi sebuah mindset yang harus kita bangun. Yang pertama kali manakala kita Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, jadi kita sadari bahwasanya kita memiliki keturunan, ya. Itu merupakan sebuah amanah, dan setiap segala sesuatu yang kita berikan guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, maka itu akan menjadi butir-butiran kebaikan yang akan kita dapatkan kelak di hadapan Allah. Semuanya akan menjadi sedekah. Semuanya akan menjadi kebaikan. Sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manakala tadi kita sudah meluruskan niat-niat kita sudah meluruskan mindset kita, pemikiran kita, ya, kemudian berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada kita, ya, maka tentunya kita tunaikan amanah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup dengan memenuhi kebutuhan zahiriyah mereka? Ya, memenuhi, ya, yang saya makan sibuk bekerja, ya, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang malam, bahkan kita berangkat anak kita sedang tidur, ya, kita pulang anak kita sudah tidur, sampai anak kita tidak tahu aktivitas orang tuanya. Ya, kemudian dengan mudahnya kita mengatakan yang penting mereka sudah saya sekolahkan, yang penting mereka sudah saya, ya, mendatangkan guru, yang penting mereka. Tidak cukup dengan itu. Ya, sahabat-sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak kita itu pada saat dilahirkan tak ubahnya bagaikan selembar kertas putih yang akan dilukis oleh kedua orang tuanya, ya, yang akan diisi kertas itu apakah dengan catatan-catatan baik, gambar-gambar yang baik, tak ubahnya seperti itu, atau hanya coretan-coretan yang tidak bermanfaat sehingga, ya, tidak enak dipandang, bahkan menjadi sesuatu yang tidak berguna. Nauzubillahi min dzalik. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala banyak dalam Al-Qur'an, kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan, ya, berkaitan dengan 4 hal yang harus kita perhatikan manakala Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bagaimana kedudukan seorang anak itu. Sahabat-sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita memenuhi tanggung jawab yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan pun tidak remeh-temeh, bukan sesuatu yang biasa-biasa. Ya, ini amanah Allah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenai anak-anak kita. Nah, maka apa yang harus dilakukan, ya, saya mengambil intisari dari kitab Adabul Mufrad ini, ya, Imam Bukhari menekankan manakala kita memiliki anak, pertama kali yang harus kita lakukan adalah memberikan pendidikan anak kita berkaitan dengan pendidikan agama, terutama yang paling utama adalah pendidikan akidah. Ini sahabat-sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu mereka sudah dewasa. Biarkan nanti mereka belajar di pesantren, biarkan nanti mereka belajar di sekolah-sekolah. Biarkan mereka belajar nanti di perguruan tinggi, gitu ya. Ini keliru. Pendidikan akidah harus sudah kita tanamkan sejak mereka lahir. Bahkan hari pertama mereka lahir itu kita ajarkan kepada mereka kalimah-kalimah Allah. Kita bimbing mereka kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, sahabat-sahabat Al-Sifah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama kali anak kita lahir ke alam dunia ini, pertama kali kalimah yang dikenalkan kepada mereka adalah kalimah tauhid. Kalimah yang pertama kali dikenalkan ke telinga mereka adalah kalimah-kalimah tauhid. Gitu ya. Terus setiap hari kita tanamkan kata-kata itu, kalimah-kalimah itu. Sejak dari dini pun anak kita sudah diajarkan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Apalagi pada saat nanti mereka sudah dewasa, kita jejali mereka dengan pendidikan akidah yang benar. Kenapa ini yang pertama kali harus kita bangun? Karena pendidikan akidah merupakan pondasi atas mental seorang anak. Gitu ya.
Kita lihat bagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan. Ini ayat ini sudah sama-sama kita dengar, bahkan ini menjadi rujukan umum, gitu ya. Manakala kita mendidik anak kita, kenapa pertama kali yang harus ditanamkan adalah pendidikan akidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Luqman ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ya, wa idz qala Luqmanu libnihi, dan tatkala Luqman berwasiat kepada anaknya, ya, menyampaikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Sahabat-sahabat El-Shifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya bahwa hal pokok pendidikan kepada seorang anak adalah tanamkan nilai-nilai akidah di dalam diri mereka. Gitu ya. Maka dalam hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, anak kita pertama kali lahir ke alam dunia ini, perdengarkan di telinga mereka, hembuskan suara di telinga. Pertama kali mereka mendengar adalah kalimat-kalimat tauhid. Gitu ya. Kita ketahui bahwasanya di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita memperdengarkan adzan di telinga mereka, menghembuskan kalimat-kalimat Allah yang luar biasa. Kenapa? Supaya tertanam dalam diri benak mereka, ya, sampai pada akhirnya mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan kembali, ya, ingatan-ingatan mereka untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada saat mereka berada di alam rahim, mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat mereka terlahir ke alam dunia ini, harus kita perkenalkan kembali sampai mereka memenuhi kesaksian atas apa yang telah mereka saksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janji, ya, kepada anak-anak kita manakala mereka berada di alam rahim, manakala mereka berada di perut ibu kita, gitu ya. Mereka mengatakan alastu birabbikum, pada saat mereka dimintai saksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alastu birabbikum, apa kamu bersaksi, gitu ya, mengetahui bahwasanya, ya, saya itu adalah Tuhan kalian. Qalu bala syahidna, gitu ya. Mereka mengatakan, tentu ya Allah, ya, betul ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Bala syahidna, kami menjadi saksi. Nah, kita bangun kembali kesaksian-kesaksian mereka sampai pada akhirnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, ajarkan anak-anak kita kalimat-kalimat tauhid. Ya, perkenalkan mereka akan keciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mereka memahami bahwasanya seluruh jagat raya ini Allah lah yang menciptakan. Ajarkanlah mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang menciptakan mereka yang Allah lah yang mengatur seluruh jagat raya ini. Kenalkan itu kepada anak-anak kita, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya saya bukan tidak mampu, gitu ya, tetapi ini peran utama yang harus kita miliki. Ya, belajarlah kita dari sekarang ilmu tauhid, ya, kemudian bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita, gitu ya. Sampai pada akhirnya mereka memiliki akidah yang benar, mereka memiliki akidah yang lurus, akidah yang bersih, sampai pada akhirnya mereka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali menghadap Allah dengan membawa akidah yang benar. Ya, sekali lagi kita ketahui bahwasanya akidah yang benar itu akan menjadi pondasi kehidupan seorang anak. Kehidupan mereka tidak akan terlunta-lunta. Ya, psikis mereka itu akan teguh. Kemudian kondisi mereka, mental mereka akan kuat. Kenapa? Karena pondasi utamanya sudah tertanam, keyakinan terhadap Allah itu sudah kokoh. Ya, keyakinan terhadap kebenaran Islam mereka sudah tertanam kuat. Maka mereka apapun kondisi zaman yang mereka hadapi pada masanya, mereka akan kuat, tidak akan terombang-ambing. Karena kenapa? Karena pondasi mereka sudah tertanam kuat, keyakinan terhadap Allah sudah tertanam begitu kokoh di dalam jiwa mereka. Nah, itu sahabat-sahabat El-Shifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hal pertama kali sekali lagi yang harus kita miliki yaitu pemahaman akidah yang benar sehingga kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita semuanya. Sahabat-sahabat Al-Shifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah yang harus kita lakukan selain tadi kita menanamkan nilai-nilai akidah kepada diri anak-anak kita, yang kedua adalah kita menanamkan nilai-nilai akhlak yang baik pada diri anak kita. Gitu ya. Nasihatilah mereka pada saat mereka melakukan kesalahan dengan nasihat yang baik, dengan akhlak yang baik. Contohkanlah kepada mereka akhlak yang baik. Tanamkanlah kepada mereka pendidikan yang baik, akhlak yang baik, adab yang baik. Gitu ya. Karena sesungguhnya pendidikan akhlak ini akan membawa anak kita menjadi seseorang yang berakhlak yang baik. Seseorang dapat menikmati kehidupannya itu dengan perilaku yang baik, berinteraksi dengan yang baik. Gitu ya. Ajarkanlah kepada mereka adab mereka pada saat makan dan minum. Sederhananya mungkin seperti itu ya. Adab berbicara, adab menghormati ya orang yang lebih tua, adab menghormati temannya yang lebih muda gitu ya. Terus kita tanamkan adab-adab itu, akhlak-akhlak itu. Ya, karena kita ketahui akhlak ini merupakan nilai dari keimanan seseorang, dan akhlak inilah, akhlak yang baik ini pula yang akan membuat timbangan amal seseorang itu berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, "Ma min syai'in asqalu fil mizanil mu'minina yaumal qiyamah min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih berat yang akan memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat adalah husnil khuluq, yaitu akhlak yang baik. Maka oleh sebab itu yang harus kita lakukan, pendidikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, didiklah anak-anak kita memiliki akhlak yang baik. Kenapa? Karena itu merupakan nilai keimanan seseorang. Manakala seseorang itu memiliki akhlak yang baik, itu akan membawa dampak kepada timbangan amal perbuatannya. Tanamkan itu pada anak-anak kita. Ada berbicara, ada berinteraksi, ada segala macam adab-adab yang harus mereka lakukan. Sahabat-sahabat Al-Shifa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu yang sudah tidak cukup gitu ya. Insyaallah dua hal terakhir nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di kesempatan kali ini tentunya memberikan pencerahan bagi kita semuanya, mengingatkan diri saya sendiri, umumnya untuk sahabat-sahabat Al-Shifa semuanya ya, berkaitan dengan hal-hal yang harus kita lakukan manakala Allah memberikan amanah berupa keturunan kepada kita semuanya. Yang pertama tadi, tanamkan nilai-nilai akidah di dalam pendidikan terhadap anak kita. Yang kedua, tanamkan pendidikan akhlak yang baik terhadap anak-anak kita. Untuk selanjutnya insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya murni dari ucapan saya pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.